Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afsus salamu bainakum. Tebarkanlah salam di antara kita. Dan insyaallah yang hari ini sama-sama menjawab salam, kita sama-sama doakan agar Allah senantiasa menyelamatkan kita dunia dan akhiratnya. Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan insyaallah hidupnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di waktu subuh secara berjamaah kita sama-sama memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Karena dialah Allah yang telah menghidupkan kita dan dialah pula Allah yang telah mematikan kita. Hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaki kita masih dimampukan oleh Allah untuk bisa sama-sama melangkahkan kakinya khususnya ke Masjid Raya Al-Jabar. Insyaallah dari setiap langkah kaki kita Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, dan insyaallah dari setiap langkah kaki kita Allah senantiasa menghapus segala dosa-dosa kita. Hadirin sidang jamaah salat subuh berjamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di wasilatis salawat, semoga dengan wasilah kita sama-sama membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka kelak akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, rutinitas apapun yang kita lakukan selama hidup ini, terutama kita membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di kajian subuh ini insyaallah kami ingin sedikit menyampaikan apa saja keutamaan yang Allah sampaikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Quran surat Ali Imran ayat 16, 17 nanti bisa kita baca di rumahnya masing-masing. Ini Masya Allah, ternyata ada 4 keutamaan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu beristighfar, terutama di waktu subuh ataupun waktu fajar. Maka hari ini, detik ini adalah waktu yang terbaik untuk kita sama-sama bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia al-insan makhlul khata'i wan nisyan.
manusia yang mungkin kadang kita sering banyak lupanya, manusia yang sering khilafnya, maka kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Dengan kita sama-sama bersegera menuju ampunan Allah, semoga kelak nanti kita semua mendapatkan gelar predikat muttaqin, agar kelak kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa bahagianya diri kita ketika dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama ketika kita banyak membaca istighfar terutama di waktu subuh adalah Allah akan menambahkan rasa sabar di dalam diri kita. Masya Allah, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Bahkan sabar ini insya Allah akan menolong kita dari segala macam rutinitas kehidupan di dalam diri kita. Bahkan di dalam mahfuzat guru-guru kita sering menyampaikan man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Kadang kita ketika di dalam kehidupan ini menjalani setiap rutinitasnya, Masya Allah, sabar dalam ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, boleh nanya Pak? Ibu boleh bertanya? Ibu suka nonton film? Suka nonton sinetron? Berapa jam? Berjam-jam. Sampai pagi kuat ya Pak ya. Bapak juga kalau lagi nonton bola atau yang hobinya mancing juga ini Masya Allah, kadang kuat berjam-jam. Tapi kadang kalau dengar tausiah 15 menit rasanya lama sekali. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Masya Allah. Maka sabar ini semoga Allah tanamkan di dalam diri kita, karena Allah lah yang memberikan kepada kita rasa sabar. Maka banyaklah kita memohon ampunan Allah, beristighfar di waktu subuh, karena itu semua insya Allah akan ada manfaatnya kepada diri kita. Dan mintalah kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah.
Mintalah pertolongan kita kepada Allah dengan cara sabar dan juga solat. Tapi rasa sabar itu tetap hakikatnya Allah yang memberikan kepada diri kita. Itu keutamaan yang pertama ketika kita banyak membaca istighfar. Yang pertama, Allah tambahkan rasa sabar di dalam diri kita. Sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah, sabar juga untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini anak-anak muda, adik-adikku, insya Allah ini ya generasi penerus bangsa. Ketika kita mungkin ingin mencoba sesuatu hal-hal yang baru di dalam hidup kita, tapi kita sudah tahu bahwa ini adalah kemaksiatan, maka sabarlah kita untuk menahannya agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sabarlah ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keutamaan membaca istighfar akan Allah tambahkan di dalam diri kita dan juga hati kita rasa sabar. Lalu yang kedua, keutamaan ketika kita banyak membaca istighfar di waktu subuh. Yang kedua, akan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa jujur, as-sadiq atau sadiqin, insya Allah. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun kadang kebenaran itu pahit dan juga menyakitkan. Ibu pernah disakiti, pernah dihianati, pernah dibohongi. Masya Allah ya Bu ya, sakit nggak Bu? Adik-adik juga sama, sakit nggak kalau pernah dicaci? Tapi itulah apa yang mungkin kita rasakan dalam setiap kehidupan ini. Katakanlah yang sebenar-benarnya walaupun kadang kebenaran itu menyakitkan. Jujur itu berat, tapi insya Allah bagi hamba-hamba Allah yang terpilih, yang senantiasa rutinitasnya terutama di waktu subuh, akan Allah tanamkan di dalam lisannya, di dalam dirinya, di dalam hatinya rasa untuk senantiasa selalu berkata jujur. Maka ibu hidup mending apa adanya atau ada apanya? Ayo Bu, ibu mau apa adanya atau ada apanya? Insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang hidup apa adanya. Syukuri, nikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Jangan pusing dengan rezeki orang, jangan pusing dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Itu semua sifatnya hanyalah sementara Ibu ya. Insya Allah kadang kita suka pusing, suka gelisah ketika tetangga beli mobil baru, beli motor baru, beli kulkas baru. Akhirnya ibu-ibu banyak yang ngerengek, ayah tetangga baru beli mobil tuh. Walaupun jujur itu Bu ya. Tapi Masya Allah, jujurlah dalam setiap perkataan dan perbuatan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan juga Allah ridhoi. Maka insya Allah dengan kita banyak beristighfar, maka Allah akan menanamkan rasa jujur di dalam diri kita. Insya Allah kejujuran yang akan menghantarkan kita kelak nanti ke surganya Allah. Bahkan Rasulullah diberikan gelar Al-Amin pun itu karena kejujurannya. Maka adik-adikku, anak-anakku ini insya Allah santri, santriwati, santriwan ya, insya Allah mudah-mudahan kelak generasi anak cucu generasi kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan selalu mau menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran ini mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia memang tempatnya khilaf dan juga salah. Lalu yang ketiga, Allah sampaikan kepada kita
hamba-hamba Allah yang senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, akan Allah tambahkan kekhusyuannya ataupun ketaatannya kepada Allah agar senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita banyak beristighfar, insya Allah kita akan semakin taat kepada Allah. Karena orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, dia akan selalu berkata di dalam dirinya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat atas apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Dan semoga kita semua bisa menjauhi segala apa yang telah Allah larang di dalam Al-Quran. Dan keutamaan yang terakhir, yang keempat adalah yang begitu kita nanti-nantikan, yang kadang juga begitu kita harapkan. Barang siapa yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan cara kita memohon ampunan Allah, beristighfar, maka akan Allah datangkan, akan Allah tambahkan rezekinya. Yang punya usaha, yang punya bisnis, yang punya apapun itu, insya Allah akan Allah tambahkan dengan cara kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah insya Allah 4 keutamaan yang insya Allah akan kita raih bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beristighfar, ada yang mengatakan 70 kali dalam sehari, ada yang 100 kali dalam sehari. Kita kadang kalau kita hitung-hitung belum tentu kita sampai 100. Maka istiqomahkanlah kita untuk senantiasa selalu memohon ampunan Allah. Rasul yang sudah dijamin surganya oleh Allah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuncinya saja belum punya, belum ada jaminan, masa kita tidak mau memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita rizki yang seluas-luasnya, dan juga insyaallah Allah sehatkan kita secara lahiriah maupun batiniahnya, dan semoga amaliyah ibadah kita menjadi amalan yang makbulan, dan semoga kelak Allah kategorikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang as-sabirin, menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, menjadi hamba-hamba Allah yang taat, dan insyaallah yang senantiasa selalu mau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah agar hartanya penuh dengan keberkahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.